Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michela dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Populer sepekan kita awali dengan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Pol Yosua. Selain Verdi Sambo yang diduga sebagai otak pembunuhan, publik saat ini juga menyoroti tersangka lain, yakni istri Sambo, Putri Chandrawati. Sorotan publik terjadi lantaran dugaan pelecehan seksual yang dinyatakan tak ada oleh polisi, kini dibuka kembali oleh Komnas HAM. Komnas HAM meminta Polri kembali membuka kasus ini lantaran dugaan pelecehan seksual oleh Yosua ini terjadi di Magelang. Kedua, publik juga mempertanyakan urgensi kepolisian tak segera menahan Putri. Meski polisi telah menyebutkan bahwa alasan kemanusiaan hingga kesehatan jadi dasar belum ditahannya Putri, publik merasa polisi kurang bersikap adil lantaran ada banyak kasus ibu yang dipenjara meskipun memiliki bayi. Ketiga, publik juga semakin bertanya-tanya lantaran hasil tes lie detector Putri tak diungkap ke publik. Meskipun polisi telah memberikan alasannya, yakni hasil tes merupakan konsumsi penyidik, nyatanya hasil tes lie detector tersangka lainnya seperti Barada Eliezer juga diungkap oleh polisi. Sorotan lainnya yakni soal isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Isu ini mencuat usai disinggung di dalam rapat Komisi 1 DPR RI dengan TNI yang digelar pada Senin 5 September 2022. Usut punya usut, penyebab tak harmonisnya hubungan Andika dan Dudung diduga disebabkan karena anak Dudung yang gagal masuk akademi militer. Namun begitu, isu ini langsung dibantah kedua belah pihak. Andika memastikan dirinya tak memiliki masalah dengan Dudung. Begitupun juga Dudung yang membantah hal itu dan menyebutnya sebagai ancaman yang bisa mengganggu persatuan. Kabar berikutnya, pemerintah menaikkan harga BBM mulai Sabtu 3 September 2022. Kenaikan harga terjadi pada Pertalite yang kini menjadi Rp10.000, kemudian Pertamax menjadi Rp14.500 dan Solar menjadi Rp6.800. Untuk meminimalisasi efek domino yang ditimbulkan, pemerintah memberikan bansos pengalihan subsidi BBM, yakni dengan menyalurkan bantuan Rp600.000 ke masing-masing penerima manfaat. Namun, pemberian bansos ini dinilai kurang efektif. Alhasil, pada Kamis 8 September 2022, kalangan buruh di berbagai provinsi di Indonesia termasuk ibu kota menggelar demonstrasi. Salah satu tuntutan massa yakni menolak kenaikan harga BBM. Kabar yang juga jadi perhatian tak lain soal kasus tewasnya AM, seorang santri Pondok Modern Gontor. Kasus ini menjadi sorotan lantaran pihak pondok pesantren dinilai telah berbohong kepada pihak keluarga korban. Awalnya, pihak pesantren menyebut bahwa AM tewas akibat sakit dan kelelahan karena perkemahan pada 22 Agustus 2022. Namun, keluarga menilai alasan itu tak masuk akal karena terdapat sejumlah luka lebam di beberapa tubuh jenazah. Barulah setelah kasus ini menjadi perhatian publik, pihak pondok pesantren meminta maaf dan mengakui bahwa AM tewas usai dianiaya rekannya. Kabar lain yang juga jadi perhatian yakni terkait pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK pada Rabu 7 September 2022. Anies diperiksa selama 11 jam terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Tadi kita memberikan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang.
sedang didalami akan bisa menjadi peran mutlak dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Journey melihat dunia. Happy weekend!